5 tahun lalu, gagasan negara Asia Tenggara tampil di Piala Dunia cuma jadi bahan lelucon. Tapi hari ini semua berubah. Sekarang kita akan menelusuri 5 negara ASEAN yang secara perlahan tapi pasti siap menggebrak dunia, dari tim yang dulu dicemooh sampai negara yang pernah mengejutkan raksasa Asia. Dan satu di antaranya bukan cuma siap bersaing tapi sudah mulai membuka pintu menuju Piala Dunia. Kita mulai dari negara yang pernah dianggap kuda hitam, yaitu Filipina. Tahun 2010, Filipina disebut-sebut sebagai calon kuat di ASEAN dengan pemain-pemain keturunan yang bermain di Eropa. Mereka melesat naik dari peringkat FIFA, bahkan sempat berada di atas Thailand. Tapi sekarang Filipina menutup Juni 2025 di peringkat 145 dunia. Mereka kesulitan di kualifikasi dan regenerasi jadi masalah besar. Alasan utamanya ketergantungan pada pemain diaspora yang bermain di Liga Eropa dan Amerika. Tanpa pondasi liga domestik yang kuat, Filipina kesulitan menemukan identitas diri. Namun dengan federasi yang kini mulai membenahi sistem dan fokus pembinaan usia muda, Filipina belum habis. Mereka tahu mimpi tampil di Piala Dunia hanya bisa dicapai dengan kerja keras dari dalam negeri. Tapi perjalanan ke Piala Dunia bukan hanya soal kejayaan masa lalu. Ada negara tetangga yang mulai bangkit, diam-diam membangun pondasi kuat dan kini perlahan mulai diperhitungkan kembali. Malaysia. Malaysia bukan negara baru di pentas ASEAN, tapi kini mereka memasuki babak baru. Perpaduan antara pemain lokal dan naturalisasi membuat performa Malaysia kian menggila. Dan terbaru, mereka sukses memantai Vietnam dengan skor telak 4-0, sekaligus melonjak ke peringkat 126 dunia dalam ranking FIFA. Harimau Malaya pelan-pelan menanjak dari posisi 154 di tahun 2019, kini Malaysia berada di peringkat 126 dunia. Mereka mulai konsisten di laga FIFA Matchday dan tampil meyakinkan di kualifikasi Piala Asia 2027. Malaysia belum punya pengalaman besar di level Asia seperti Jepang dan Korea. Tapi jika terus mempertahankan konsistensi dan memperbanyak pertandingan melawan tim kuat, bukan tak mungkin mereka bisa jadi pesaing serius di Piala Asia dan kelak Piala Dunia. Namun jika bicara tentang konsistensi dan prestasi di era modern, hanya ada satu nama yang sempat menjadi panutan seluruh Asia Tenggara. Negara ini pernah menjadi momok menakutkan di level Asia, yaitu Vietnam. Vietnam adalah kisah sukses sepak bola Asia Tenggara. Dari peringkat 137 dunia di tahun 2014, mereka melesat ke posisi 94 pada tahun 2019. Stabil, disiplin, dan punya generasi emas seperti Quang Hai dan Chong Pung. Tapi kejayaan itu perlahan memudar. Kini mereka turun ke posisi 113 dunia. Pelatih baru belum bisa mengulang kejayaan Park Hang-seo dan para pemain kunci mulai menua. Apakah Vietnam akan bangkit atau mereka sedang masuk masa transisi yang lebih berat dari yang diperkirakan? Di tengah naik turunnya kekuatan Asia Tenggara, ada satu negara yang selama ini dikenal sebagai raja kawasan. Tim yang selalu jadi tolak ukur dan sampai hari ini masih berdiri di puncak, yaitu Thailand. Thailand adalah satu-satunya tim ASEAN yang masih bertahan di posisi 97 dunia di akhir 2024. Dan ini menjadikan Thailand sebagai tim dengan peringkat tertinggi di Asia Tenggara dengan liga domestik yang stabil. Pelatihan usia muda yang konsisten dan pemain-pemain seperti Chanatip yang masih memberi dampak positif bagi timnas Thailand. Tetapi update terbaru peringkat FIFA per 11 Juni 2025, Thailand kini turun ke peringkat 101 dunia. Belum lagi ancaman datang dari berbagai arah. Vietnam menekan, Malaysia mengintai, dan satu negara sedang membangun kekuatan besar dari bawah tanah. Negara itu adalah Indonesia. Tak ada kisah sepak bola ASEAN yang lebih dramatis daripada Indonesia. Di tahun 2019, Indonesia duduk di posisi 173 dunia, salah satu yang terburuk di Asia. Kalah telak dari Malaysia, dihina netizen sendiri dan dicemooh lawan-lawan. Tapi sekarang Indonesia berada di posisi 127 dunia dengan
1133 poin pipa. Sebuah angka yang luar biasa hanya dalam waktu 5 tahun, dan itu baru per Desember 2024, hanya 6 bulan berselang. Tepatnya 11 Juni tahun 2025, Indonesia sudah naik lagi ke peringkat 118 dunia dengan total 1154,55 poin. Kenaikan yang terus konsisten, bukti bahwa timnas benar-benar sedang naik daun. Program naturalisasi diaspora Tom Hai, Jai Idjes, Justin Hubner hingga Kelvin Perdong dan Ole Romeni, regenerasi pemain muda seperti Marcelino Ferdinand dan Rafael Struijk. Dan yang terpenting adalah mental bertarung yang baru. Kini timnas Indonesia tidak lagi takut melawan Irak, Vietnam bahkan Jepang. Garuda tidak lagi hanya mengepakkan sayap, mereka terbang, menyerang dan meninggalkan jejak. Dan apakah ini cukup untuk menuju Piala Dunia? Tentu jawabannya belum. Tapi sekarang kita sudah di jalur yang benar. Tapi perjuangan belum selesai, justru baru saja memasuki babak paling menegangkan dalam sejarah sepak bola Indonesia. Setelah melewati babak ketiga dengan penuh kerja keras dan mencuri poin dari tim-tim kuat Asia, timnas Indonesia resmi melangkah ke round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebuah fase yang belum pernah kita capai sebelumnya. Fase yang akan menguji segalanya, bukan cuma kemampuan taktik dan teknik, tapi mental, nyali, dan ketahanan menghadapi tekanan. Di babak keempat ini, Indonesia akan bertarung dengan tim-tim besar dari kawasan Timur Tengah, bukan tim sembarangan. Kita bicara tentang negara-negara yang punya infrastruktur kelas dunia, pengalaman bermain di Piala Dunia, dan pemain-pemain top yang bertebaran di Liga Arab hingga Eropa. Dan tim-tim seperti Qatar, Arab Saudi, Irak, Uni Emirat Arab, mereka semua kemungkinan besar akan menjadi lawan timnas Indonesia. Sistemnya sederhana tapi brutal. Hanya juara grup yang langsung lolos ke Piala Dunia, dan runner-up harus lanjut ke round 5, bertarung lagi dalam tekanan. Dan tim-tim yang menang akan bermain di play-off. Artinya kita harus sempurna, tidak ada ruang untuk kesalahan. Hanya satu juara grup yang bisa mengangkat bendera merah putih di pentas dunia. Bayangkan, Indonesia satu grup dengan Qatar dan Uni Emirat Arab. Laga berlangsung di Doha, sorakan puluhan ribu fans lawan, tekanan cuaca ekstrim dan atmosfer laga hidup mati yang menentukan nasib bangsa. Tapi justru di sanalah misi besar ini akan diuji. Kita punya pelatih berkelas dunia, Patrick Kluivert, yang tahu bagaimana rasanya berlaga di turnamen besar. Kita punya pasukan diaspora yang kini mulai menyatu dengan anak-anak lokal. Ini bukan lagi tim uji coba seperti dulu, ini adalah Garuda yang sesungguhnya. Dan kini semua mata akan tertuju pada round keempat. Bukan lagi soal gengsi ASEAN, tapi soal harga diri bangsa, tentang siapa yang pantas berdiri di panggung tertinggi sepak bola dunia.